كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berbagai nikmatnya, karunia-Nya, hidayah dan kesehatan yang kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini kita bisa bermuwajahah. Mudah-mudahan pertemuan ini bisa kita ambil manfaatnya dan bisa kita ambil hikmahnya dan bermanfaat bagi diri, dan bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk keluarga dan umat. Salawat serta salam mudah-mudahan Allah tetap curahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya yang mulia dan pengikutnya yang setia hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsiran kepada Ustadz Nurdin yang membawa saya untuk perkenalan dengan Yayasan Ibnu Sulaiman. Mohon maaf sebelumnya, saya biasa dipanggil Musofa, ya. Saya anak buah beliau di KMI Kabupaten Islam Lampung. Ya. Saya tinggal di Waihui, ya, di Masjid Al Furqon, Al Faruq sama Al Furqon sama, ya. Ya. Satu kata itu. Anak saya baru 9, ya, cucu 3, usia saya 53, ya. Kalau ada yang ke sana bisa mampir tempat saya di Jalan Raden Saleh di Masjid Al Furqon sebelum ITERA ke arah Jatiboyo, ada balai desa Waihui masuk ke dalam, ya. Mungkin di antara antum ada yang pernah ke rumah saya. Allah a'lam bishawab, ya. Jazakallah khairan katsiran. Kita akan mengadakan pelatihan jenazah. Insya Allah sebenarnya singkat, ya. Intinya yang pertama, yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit, ya. Karena Allah sendiri berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah hendak menghendaki yang mudah dan tidak menghendaki yang sulit. Paling mudah ngurusi jenazah itu jenazahnya siapa, Pak? Paling mudah ngurusi jenazahnya siapa, Pak? Rasulullah. Jenazahnya orang yang mati syahid di jalan. Oh iya, iya. Karena tidak perlu diurusi, ya. Cukup digalikan lubang, kubur, sudah langsung dikubur. Nggak perlu dimandiin, nggak perlu dikafani, enak bener, nggak, ya, perlu disolatkan. Masya Allah. Kenapa tidak perlu disolatkan? Sebab disolatkan itu bagi orang yang mati. Kenapa ada sholat jenazah? Karena untuk orang yang mati. Sholat jenazah itu untuk orang yang mati. Sedangkan orang yang mati di medan jihad itu tidaklah mati, maka nggak perlu disolatkan. 2 ayat kan di dalam surah Al-Baqarah sama di surat Ali Imran. Wala taqulil ma yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Ya, bahkan dia hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Pengen mati saya, Pak. Jangankan antum yang masih muda, saya udah tua aja pengen. Tapi Allah belum karuniakan kepada kita karena nggak ada medan jihad di bumi kita ini. Allah alam sewabnya. Ya, apakah anak saya nanti atau cucu saya yang akan menemui medan jihad? Karena jihad itu luar biasa. Oke, kita memasuki
Yang paling pertama kali bahwa ngurusi jenazah itu yang pertama betul harus ikhlas. Karena itu merupakan bagian ibadah, merupakan amal ibadah. Jangan mengharapkan yang lain kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Di sisi manusia itu kecil. Kalau kita mengharapkan di sisi manusia itu sangat kecil dibandingkan dengan apa yang Allah janjikan kepada kita. Coba, nggak usah ngurusi, ikut hadir, nggak usah ngapa-ngapa karena sudah ada yang ngurusi, Pak. Yang penting ikut hadir sampai mengantarkan ke kuburan, ke makam dapat 2 kirot itu loh. Ya, itu 1 kirot itu berapa? 1 kirot itu sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud seberapa, Pak? Masya Allah. Jadi yang pertama adalah ikhlas. Yang kedua, ya, bahwa yang paling berhak untuk ngurusi jenazah adalah orang yang diwasiati oleh orang yang mau mati tersebut. Itu yang paling berhak. Mas Abdul Aziz tadi mana? Jadi saya nanti kebetulan ada di antara antum yang meninggal ya. Saya nanti kalau meninggal, saya berwasiat kepada keluarga saya, tolong nanti jenazah saya diurusi sama Abdul Aziz. Maka yang paling berhak ngurusi beliau, kecuali beliau tidak ada di tempat. Kecuali beliau tidak bisa, nggak mungkin loh ketua Yayasan Ibnu Sulaiman nggak bisa ngurusi jenazah ya Mas ya. Nggak mungkin ya. Kalau nggak ada gimana? Kebetulan beliau bepergian ataupun safar ya nggak mungkin bisa disusul dan nggak mungkin datang dalam waktu yang dekat. Maka yang lebih berhak adalah ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Hurimat alaikumul maut, hurima alaikum ummahatukum wa abnaukum dan seterusnya dia. Terutama adalah ahli waris yaitu mahram. Ya. Karena urusi jenazah itu buka-buka aurat. Ya, nyentuh aurat. Mencium bau mayat. Ya. Jadi ahli waris itu kalau mampu. Ya, jadi intinya mampu enggak, bisa enggak, amanah enggak, terpercaya enggak. Kalau seandainya di antara ahli waris enggak mampu, berarti siapa saja di antara kaum muslimin yang diberi kemampuan, yang penting amanah. Tidak cuma mampu tetapi tidak amanah. Ya, mampu, amanah. Amanah di sini yang paling penting adalah menjaga hal ehwal buruk yang ada pada si mayat. Man satara muslimah satarahullahu, man satara aurata muslimin satarahullahu fi dunya wal akhirah. Ya, dia bisa menjaga aurat. Ya, jadi karena namanya mayat ya, itu ada air, ada bau, ada kotoran, mungkin ada hal-hal yang lain yang tidak boleh ada orang yang tahu selain daripada ahli warisnya. Maka ya, target daripada Yayasan Ibnu Sulaiman bukan hanya sekedar membentuk tim. Kalau cuma sekedar membentuk tim dan yang bisa ngurusi jenazah hanya timnya saja, itu masih dikatakan gagal. Ya, indikator berhasilnya adalah orang-orang yang merupakan keluarga Yayasan Ibnu Sulaiman. Ya, bagaimana setiap keluarganya itu mereka mampu, sehingga apa? Sehingga kalau seandainya ada keluarga di antara mereka yang meninggal dunia, sudah cukup ahli warisnya. Yang ngurusi persoalannya, persoalan memandikan dan mengkafani. Ya. Kalau belum sampai ke situ berarti Yayasan Ibnu Sulaiman masih belum
berhasil. Karena apa? Karena itu tadi. Siapa yang bertanggung jawab? Yaitu kalau tidak ada yang diwasiati, yaitu ahli warisnya. Terutama apa? Dan ini harus dijaga. Kalau laki-laki boleh, ya, boleh dimandikan istrinya, tapi tidak boleh anak perempuannya. Walaupun anak perempuan tersebut paling dicintai oleh bapaknya, paling dekat dengan bapaknya, nggak boleh. Yang boleh hanya istrinya, atau anaknya yang laki-laki, atau kakak adiknya yang laki-laki, atau kakek atau kakaknya, atau anaknya yang laki-laki, atau cucunya yang laki-laki. Kalau yang meninggal perempuan berarti boleh dimandikan oleh suaminya, ya, atau saudaranya, baik kakak atau adiknya yang perempuan, atau anaknya yang perempuan, atau ibunya atau neneknya. Disinilah keistimewaan Islam. Ya, jadi tidak sembarangan, Pak, ya, membandingkan. Kalau tidak ada orang yang mampu. Kemudian yang berikutnya bahwasanya memandikan urus ibu sebenarnya adalah merupakan fardu kifayah, ya, dan bukan merupakan profesi. Sekali lagi, bukan merupakan profesi tertentu, tapi kembali kepada itu tadi, bahwa yang ngurusnya adalah yang diwasiati. Kalau sudah seperti ini, Pak, ya, maka kita harus peran tarbiyah umat, ya, adakan pelatihan lagi. Nanti kalau pelatihan yang akan datang, siapa yang memberikan pelatihan? Antum, ya, ya, tidak layak itu mengundang saya lagi, ya, nggak layak. Jadi antumlah yang memberikan pelatihan kepada mereka. Itu namanya generasi ke generasi. Para sahabat juga begitu, menularkan Islamnya kepada tabiin. Sahabat dari Rasulullah SAW, Rasulullah kepada para sahabat, kemudian para tabiin, kemudian tabiin terus berkelanjutan. Apalagi hari ini bukan hanya sekedar pelatihan, berbagai macam pendekatan kita memahami banyak sekali, Pak. Buku-buku banyak, ya. Kemudian browsing bisa, YouTube juga banyak, ya, bisa kita akses untuk memperkaya pelatihan kita, ya. Ini yang paling pokok, ya. Sekedar pengantar. Adapun untuk pengurusan jenazah, ya, intinya malam ini saya hanya menyampaikan persoalan memandikan dan mengkafani, ya kan. Sebelum memandikan ada yang dipersiapkan, ya. Apa saja yang dipersiapkan, Pak? Yang pertama, tempat untuk memandikan. Jadi harus tertutup, ya. Depan, belakang, kanan, kiri, dan atas harus tertutup, ya. Kemudian alat-alat yang lain, ya, tempat memandikan, kemudian peralatan, ya. Kemudian yang ketiga perlengkapan mandi, ya. Sudah terbayang, ya. Nah, kemudian yang keempat yang akan dimandikan itu harus dipersiapkan dulu, dan yang kelima yang akan memandikan. Yang akan memandikan sendiri juga harus ada perlengkapannya. Nanti dijabarkan, tidak usah dijabarkan, ya, yang tidak usah dijabarkan. Yang paling pokok di sini adalah mempersiapkan jenazah yang akan dimandikan. Ini kadang-kadang teledor. Kadang-kadang teledor. Ketika seseorang meninggal dunia, jangan sibuk yang lain, ya. Begitu sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Nurdin tadi, mata segera ditutup, kemudian mulut yang terbuka segera ditutup, ya. Kemudian persendian, ya, itu segera dilemas-lemaskan, ya, jangan dibiarkan. Persendian terutama tangan dan kaki, ya, segera dilemaskan, dibolak-balik, ya, supaya nanti kita ngurusnya ketika memandikan itu mudah. Ini penting, ya. Jadi kalau kita ada keluarga yang meninggal, segera. Terus kemudian diurusi semuanya, dipersiapkan sebelum mandikan. Apa? Kan udah jelas meninggal, kan? Ya, kuku-kuku langsung dipotong, ya. Berarti anggota keluarga, kuku dipotong,
kemudian kumis dirapikan kalau ada kumis, bulu kemaluan dicukur, bulu ketiak dicabuti kalau memungkinkan, ya. Kalau ada luka-lukanya dibersihkan, ya. Kalau seandainya ada hal-hal tertentu ya harus dirapikan. Ini perbuatan sebelum masuk di kamar mandi. Seringkali kita dapati, ya, begitu masuk di kamar mandi sudah diguyur, wah ternyata kukunya panjang-panjang, ya. Padahal sudah diguyur air itu dingin atau anget? Biasanya dingin, Pak, kasihan. Jadi intinya perlakukan orang yang sedang meninggal dunia seperti halnya kalian memperlakukan orang yang masih hidup. Jadi sebelumnya harus disiapkan dulu, ya. Dia kalau seandainya dia pakai baju perlu digunting sekalian, ya, sehingga dia sudah dalam keadaan telanjang hanya dengan kain saja, ya. Semuanya sudah selesaikan. Begitu masuk dalam kamar mandi jangan bertanya lagi persoalan kuku, jangan bertanya lagi masalah rambut kemaluan, rambut ini dan seterusnya. Semuanya sudah bersih, tinggal memandikan. Jadi namanya mempersiapkan jenazah. Ini yang penting, Pak. Kadang-kadang sering dilewati, ya. Nah, sering dilewati, ya. Kemudian setelah itu kita masuk ke pemandian, ya. Ini teori dulu ya sekilas, paling nanti enggak lama, ya, insya Allah sampai jam 8.30 udah selesai teorinya, ya. Kemudian setelah itu kita mandikan, ya, kemasukkan ke pemandian. Urutannya, Pak, urutan yang pertama adalah menekan perut, ya, dengan mendudukkan setengah duduk, kemudian ditekan perutnya dengan lembut, tidak boleh kasar, ya, lembut, sehingga sebagian ada yang menyiram pada bagian kemaluannya karena tujuan mengeluarkan perutnya adalah mengeluarkan isi perut, ya. Ini yang pertama, urutan pertama, ya. Jadi sudah tidak ada pekerjaan gunting kuku lagi, ya, nggak ada, ya. Kemudian urat yang berikutnya adalah mewudukan sebagaimana wudhu, diwudukan, ya, sebagaimana wudhu, ya. Ada yang berpendapat wudhunya belakangan, tidak masalah, ya, tidak masalah, ya, wudhu, ya. Karena yang saya pilih adalah wudhunya di depan, karena apa? Sebagaimana mandi jenabat, ya, itu kan wudhu di depan, ya, wudhu di depan. Mau langsung selesai sempurna tidak masalah. Kemudian setelah itu dimandikan. Memandikan sama saja sebagaimana kita, ya. Itu urutan-urutannya, ya. Tapak tangan dibersihkan dulu, kemudian muka, ya. Terus kemudian, tapi ada yang lebih baik kalau seandainya memungkinkan sebelum diwudukan adalah dibersihkan dulu, ya, siwak, ya, bersih siwak, ya, kemudian bersihkan yang lain, ya, kalau memungkinkan, ya. Kemudian wudhu, siram, ya, sama sebagaimana kita menyiram bagian dari kepala, urutan sebelah kanan depan, kepala sebelah kanan depan sampai ujung kaki, ya. Terus kemudian diurutkan kepala bagian kanan, kemudian belakang, ya, diurutkan sampai ujung kaki. Barulah selesai. Setelah selesai dibalik, ya, kemudian bagian yang kiri depan dari kepala sampai ujung kaki. Terus kemudian urutan berikutnya belakang kiri, ya, diiringkan begitu, disiram, digosok-gosok dari kepala sampai ujung kaki. Bolehkah kalau cuma disiram saja seluruh tubuh? Boleh. Intinya orang mandi itu langsung masuk ke kolam renang itu udah sah, sebagaimana sebagian pendapat para imam, ya. Tapi tidak masalah kita urutkan seperti itu untuk cari keafdolan, keutamaan, ya. Terus kemudian langsung dimandikan, selesai, kemudian dicampur dengan siraman berikutnya, dicampur dengan air dari campuran daun bidara kalau ada, kalau enggak kelor biasa nggak apa-apa yang ada di ketika itu. Kemudian yang berikutnya terakhir campuran gerusan kapur barus, ya. Nanti disiapkan itu enggak tuh? Enggak, ya. Oke, kemudian kita siram, kita
selesai, kemudian kita andukkan, kita kering dengan anduk. Kemudian begitu sudah kering, kemudian langsung disusul kain, ya, kain. Kemudian kita bawa ke tempat pengkafanan yang sudah disiapkan, ya. Jadi kalau orangnya satu, yang ngurusi satu, berarti menyiapkan kain kafan dulu. Tapi kalau dua tim, berarti yang satu menyiapkan kain kafan, yang satu menyiapkan memandikan, ya. Kemudian untuk kain kafan, intinya sebenarnya kalau mengkafani mayat itu, antum pernah bungkus permen belum, Pak? Hah? Pernah ya? Nah, pokoknya itu semudah bungkus permen. Nah, jangan dipersulit sebagaimana kita bungkus kado, ya. Nah, kalau bungkus kado kan payah, Pak, ya. Nggak harus indah, nggak. Intinya yang penting seperti bungkus permen, iso jadi nggak ada yang sulit, ya. Islam itu mudah, ya. Jadi kalau seandainya nggak bisa apa-apa, udah pakai itulah, nggak masalah, ya. Tapi nggak masalah, kita siapkan. Usahakan kain kafannya yang ukuran 115 lebarnya, ya. Kemudian kita siapkan 3 lembar, ya. Tapi sebelum kita kita siapkan ikat dulu tali, ya. Tali disiapkan dulu, ya. Kalau 115 lebarnya 115, kita siapkan ikat atau tali 8, ya. Dari mana? Kita sobek saja dari situ dengan panjang tali selebar kain, ya. Kemudian yang 2 digabung jadi 1 sehingga jadi 7, ya, untuk diikatkan di bagian lengan karena lebar, ya, apalagi kalau orangnya gemuk, ya. Jadi kita siapkan tali dulu. Kemudian yang kedua kita siapkan kain pembungkus, itu 3 lembar, ya. Panjangnya apa? Sepanjang mayat tersebut yang meninggal dunia ditambah 2 jengkal atau 3 jengkal. 2 jengkal kalau mayatnya kurus, 3 jengkal atau mayatnya gemuk. Kalau gemuk sekali tambahi lagi 4 jengkal. Itu aja intinya, ya. Supaya bisa apa? Bisa ada tempat untuk mengikat, baik itu yang di atas kepala maupun di bawah kaki. 3 lembar. Kemudian berikutnya apalagi yang kita siapkan? Ini sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau kita mau menambahkan lagi, berarti kan perlu ada baju, ya. Baju yang saya sampaikan di sini yang baju efektif untuk laki-laki dan wanita, ya. Tidak spesifik laki-laki sendiri atau perempuan sendiri, enggak, sama aja. Karena apa? Seperti baju jubah ini kan bisa dipakai untuk laki dan juga bisa dipakai untuk perempuan, kan. Jadi tidak ada rok sendiri, baju atas sendiri, nggak ada, ya. Jadi yang laki ya pakai kayak gitu, yang perempuan juga pakai begitu, sama, supaya enak, ya, bikinnya gampang, ya. Kemudian kita persiapkan lagi celana dalam. Kemudian yang terakhir kita siapkan kerudung untuk wanita, sorban untuk laki-laki. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa, ya. Tapi yang intinya adalah pembungkus, ya. Intinya pembungkus. Kalau ada 3, alhamdulillah, ya, intinya pembungkus. Kemudian kita siapkan, kita tata. Berikutnya ada kapas, ada serbuk, ya, pewangi, ada minyak wangi atau pengharum, ya. Itu. Kemudian bagaimana kita menyusunnya? Kita susun nanti sebagaimana ketika kita nanti praktek, ya. Jadi pembungkus dulu masuk, kita kalau ada tikar berarti tikar dulu. Di atas, di bawah tikar ada ikat paling tidak 3, ya. Nah, berarti bisa diambilkan dari kain tadi kalau memang ada tikar, ya. Tikar itu 3, ikat sudah cukup, ujung-ujung sama tengah, ya. Kemudian di atas tikar tali-tali tadi, ya. Tali ada 7, itu di atas kepala, di bawah kaki, kemudian leher 3, lengan 4, perut 5, paha 6,
kemudian di atas mata kaki 7. Ya, itu urutannya. Ya. Kemudian baru kain pembungkus, di atas kain pembungkus baju, di atas baju celana dan sorban. Bagaimana kita membuat celana nanti kita peragakan, ya. Kemudian langsung kita bungkus. Caranya bungkus bagaimana nanti kita peragakan. Oke, saya minta beberapa orang ke depan, setidaknya 3 orang, ya, 3 orang untuk praktek, ya. Karena saya berharap antum sekalian langsung yang praktek, ya. Jadi kita langsung memandikan, ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita siapkan orang yang memandikan. Kainnya mana? Kain penutup. Anduknya mana? Tadi dia menghadapnya pas memandikan itu ada ketentuannya nggak? Kepala di mana itu ada ketentuannya nggak? Lazimnya kepala di bagian utara, Pak. Nah, gitu aja. Ya. Sudahlah. Ya. Kita ikuti lazimnya saja, Pak. Ya. Kemudian kita praktek airnya mana? Ada 3 macam, ya. Air biasa, air bidara sama barus, ya. Anggap saja seperti itu, ya. Jadi aja 3 orang biar yang lain nonton. Lah, sebenarnya mandi dengan air segini cukup. Ya. Kadang-kadang orang-orang mungkin sampai drum gede, waduh itu berlebihan, ya. Sebenarnya cukup, ya. Malah justru berlebih-lebihan itu malah kerepotan, kelamaan malah, ya. Karena kadang-kadang ditargetkan airnya habis, ya. Jadi cukup, ya. Sangat cukup, karena Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita mandi itu cukup 1 sok, ya. 5 mud, ya. 1 sok itu, ya. Paling 1 ember sedikit, kurang sedikit, ya. Paling segini 1 sok, ya. Cukup, ya. Oke, kita awali. Yang pertama tadi apa? Ini Ya, betul. Alhamdulillah ada yang ingat, ya. Dudukin setengah duduk. Kemudian ditekan perutnya. Nah. Ada yang mendudukkan. Nah, itu. Nah. Pak Iwan ngangkat kembali harus. Bagian juga. Kaku, jenazah itu kaku, ya. Mau bagian sumpah. Setengah duduk berarti 45 derajat, ya. Katanya relax aja katanya. Ya, kemudian ditekan, ada yang tekan. Ya, yang satu nyiram. Praktekkan aja, Pak. Yang satu nyiram. Praktekkan, kan katanya mau praktek. Nah, nyiram bagian kemaluan, ya. Nah, nah jangan gitu, situ aja. Karena intinya kan biar yang keluar itu turun ke bawah itu loh, kesiram. Intinya di situ. Nah. Ya. Masuk dalam tangannya, Pak. Jelas saya jangan senyum, ya. Dah, oke. Tahap berikutnya apa? Sunnah-sunnah sebelum wudhu, ya. Ya. Apa itu? Cuci tangan, tapak tangan. Kemudian bersiwak. Kalau pakai sikat gigi bisa, pakai nggak apa-apa. Kalau tidak cukup pakai kain, ya. Kain kita masuk, ya, jari-jari kita pakai kain dimasukkan. Coba dipraktekkan, tidak apa-apa. Tangan dulu, tangan. Tangan Dibersihin. dicuci, tapak tangan cukup. Ya. Keluar di sini ya. Nah, itu aja. Apa lihat? Bersiwak. Bagian tuh praktis sama di sini. Ada yang gosok. Bagian kalau udah bisa cuma di sini. Enggak cukup. Dah, gosok gigi, siwak. Jangan, Pak. Ada set gigi. Dah dianggap sudah, ya. Nah, setelah itu diwudukan, ya, diwudukan. Jangan berbarengan dan jangan kiri duluan, ya kan? Kadang-kadang karena orang banyak akhirnya berbarengan, Pak. Berbarengan.
Kanan, kiri, wajah. Mukanya disiram juga ya? Disiram boleh, tapi jangan ini masih ya, langsung dibasuh. Jangan disiram. Nah. Lengan. 3 kali ya. Terus tangan sampai siku, tidak boleh kurang dari siku sebagaimana kita wudu ya. Tapi tidak boleh kurang dari siku. 3 kali, kemudian sebelah kiri. Mungkin ada yang sebelah sini, ada yang sebelah sini. Saya bawa satu. Wah, di situ kan. Masya Allah. Menikmati senyum. Ya, kepala. Pakai tangan ya. Perhatikan yang lain harus bisa praktek ya. Jadi yang hadir ini harus jadi tim inti. Ya Pak ya? Iya, Mas Aziz ya? Iya. Das, kaki sebelah kanan sampai sela-sela jari kaki harus basah sampai kepala mata kaki. Tidak boleh kurang dari mata kaki, lebih boleh. Ya, sebelah kiri. Ada menghayati sekali. Ya. Sudah cukup. Sekarang kita siram sambil digosok, sambil disabun, tidak masalah. Ya, supaya praktis. Dari sebelah kanan kepala ya, kemudian sampai kaki disiram. Ya. Langsung sekaligus digosok-gosok, kemudian disabun ya, boleh. Nah. Itu ada hitungannya ada. Ya. 3 kali gitu kan. 3 kali boleh. Pas lagi nyiram kena mata gimana? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Dia tidak mungkin masuk juga. Menghayati aja. Dah, miringkan ke kiri. Kita gosok, kita sabun bagian kanan belakang. 3 kali boleh. Ya. Enggak usah. Anggap aja udah pakai loh. Miringkan ya. Nah. Sebelah kanan ya, sebelah kanan. Nah. 3 kali teman-teman udah. Ya. 3 kali. Terus kemudian perhatikan ini. Ketika kita membersihkan bagian kemaluan, lah ini seharusnya istri atau suami atau mahramnya betul, ya. Karena ini persoalan yang sensitif, ya. Yang kedua itu harus pakai sarung tangan supaya tidak langsung bersentuhan dengan mayat, ya. Kemudian yang ketiga, tetap menjaga agar supaya aurat tetap tertutup. Berarti kita membersihkan di bawah kain, tidak boleh bongkar kain itu langsung dibersihin, tidak boleh ya. Tidak boleh, jadi tidak boleh ya. Oke, ketika membersihkan bagian kemaluan termasuk juga ketiak dan seterusnya ya. Itu yang harus diperhatikan. Kemudian kita lanjutkan yang sebelah kiri. Intinya nyabunin saat ya. Ya? Nyabunin kanan. Iya, nyabunin. Satu nyabunin, satu nyiram. Gini Mas. Ini belum sabun ya Mas? Apa langsung sabun ya? Belum nanti. Izin beliau. Izin beliau. Sabun ini. Oh iya, langsung disabun. Tadi satu nyabunin, satu nyiram. Langsung sabun. Ya. Jadi disiram sekaligus langsung disabun. Ya. Di sebelah kiri. Dimiringin loh. Nanti belum. Jangan miring dulu. Ya, lurus dulu sebelah kiri depan, sebelah kiri depan.
Siram dari kepala sampai Terus ujung kaki. sampai ujung kaki. Ya, sekaligus disabun, digosok-gosok, dibersihkan yang kotor dan seterusnya. Kalau dirasa sudah bersih, berarti bagian belakang sebelah kiri diiringkan. Nah ini kalau mayatnya berat 140 kilo, memang berat sekali. Ya, berat. Ngiringkan aja butuh tenaga. Ya, butuh orang banyak. 103. Habis ini lawan. Jadi angkat dari sini ke situ ya. Apalagi kan mayat kan, dia nggak bisa bergerak. Kalau kayak gini kan miring, suruh miring, sedih. Ya cukup, ya. Berarti anggap sudah bersih, kita siram pakai Air bersih. air berdarah, ya. Dari kanan sebelah kanan ke bawah, diiringkan juga begitu, sama seperti tadi. Sekali siram tidak masalah, ya. Tapi perhatikan ganjil. Ya kalau memang sudah cukup 1 kali siram, kenapa harus 3 kali siram? Ya, cukup sekali siram. Kalau tidak cukup ya 3 kali siram. Spiringin 3 kali lagi. Kalau tidak cukup 5 kali siram. Ya. Kemudian setelah itu baru disiram dengan kapur barus, itu terakhir. Ya. Bagaimana kalau disiram langsung gugur sekali aja lah? Tidak apa-apa sebenarnya. Ya. Karena intinya kan sebenarnya kan bagaimana supaya kalau kapur barus itu menahan dari berbagai amuba, itu aja. Ya. Tapi lebih baik seperti tadi diurutkan juga boleh supaya rata, supaya semua. Air mawar boleh? Air mawar boleh. Nah, sebenarnya dengan nggak usah pakai air barus dan bidara juga nggak apa-apa. Yang paling penting kan air bersih. Ya, sudah cukup. Ya, nggak ada mensyaratkan seperti itu. Oke, kalau gitu sudah selesai. Anggap ini basah. Ya, kita handukin. Ya, handuk keluarin. Ya, handuk terpasang dulu. Teknik mengganti kain ya. Apa kayaknya Ya. Ada teknik mengganti kain. Kalau anduknya kecil berarti disiapkan kain, ya. langsung lepas. Nah, Kayak kita mandi Ustaz, bersihin semua. jadi ini langsung langsung dibuka. Anduknya masuk dulu. Nah, Yang bawah ini ditutupin. yang bawah diambil. Kurang bawah Pak, kurang bawah. Kurang bawah. Habis barus nggak dibilas lagi Ustaz ya? Habis barus udah enggak. Nggak dibilas lagi. Enggak bisa. Terakhir. Jangan sampai semua. Terus sekarang begini. Ini sudah bersih ya. Sudah diwudui, sudah bersih, udah dimandiin. Bagaimana kalau tiba-tiba keluar lagi? Cukup dibersihkan. Tidak perlu ngulang wudu dan tidak perlu ngulang mandi. Keluar lagi, siram lagi. Ya. Begitu lagi nanti kalau ketika kita kafani. Sudah dikafani, kok keluar lagi, apa harus dimandikan lagi? Enggak perlu. Ya. Cukup dibersihkan. Kalau seandainya ada kapas yang banyak, cukup dikasih kapas, sudah dikafani. Nggak perlu disiram ya? Ya kalau bisa disiram. Ya kalau bisa dibersihkan. Waktu posisi di kaki nggak ya. perlu disiram ya? Ya. Kalau itu ada yang sering disumpel pakai kapas itu sebelum dipindahin? Duburnya. Nah itu karena ada yang ngalir, tidak apa-apa. Ya, ada yang keluar dari duburnya. Sesuai kebutuhan. Ya, boleh. Ya, sebelum naik ke kapan boleh, karena itu dikeluarkan keluar semua ya. Keluar lagi kan sudah dimandiin, keluar lagi, dimandiin, keluar lagi, jauh udah disumpel pakai kapas. Ya. Nanti kalau begitu dikafani, kok ternyata kapasnya sudah basah, bener. Ya digantilah, ya diganti dengan kapas. Kalau perlu pakai, sekarang kan ada pampers ya, kasih pampers nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Oke, cukup ya ini ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, langsung kita memasuki mengkafani, ya. Ada pertanyaan berarti sudah mahir semua. Ada aturan nggak tadi yang angkat itu tangannya harus di atas, yang kanan atau yang kiri? Nggak ada. Ya. Jadi yang pertama tadi, sebelum masuk ke kamar pemandian harus disiapkan dulu, pastikan sudah bersih ya, kuku-kuku dan seterusnya. Ya, urutan yang pertama tadi apa? Membersihkan perut. Ya. Kemudian yang kedua, sunah-sunah
wudu ya. Kemudian yang ketiga wudu ya. Kemudian yang keempat memandikan ya. Nah, ini yang harus diingat-ingat ya. Ya. Sebenarnya persis sebagaimana kalau kita mau mandi gitu aja. Ya. Oke. Kebalik misalnya dan kebalik misalnya dalam masih air apa namanya? Air bidara atau air kapur barus itu kebalik itu gimana? Nggak apa-apa. Nggak masalah ya? Nggak apa-apa. Nah, saya katakan tanpa bidara, tanpa kapur barus pun boleh. Yang penting air bersih. Ya, untuk bersuci. Ya intinya kan bersuci ya. Ya intinya bersuci. Oke, kita siapkan. Ada tes kedinginan. Apa? Bisa keluar bersih atau Kan aktornya Apa itu? ngeluarin kotorannya. Yang gitu. Oh, enggak. Itu kan perutnya itu aja. Enggak usah dipaksa harus keluar, enggak usah. Ya, intinya kita melaksanakan upaya. Kalau masih nanti ternyata setelah kita mandi, waktu kita mandiin itu keluar lagi, ya udah dibersihin aja, disiram. Sabar. Ya. Oke ya. Nah, waktunya ya. Ya kita masuki mengkapan ini ganti orang kan?